pemirsa Duta TV, kembali bersama saya Diana Rosianti, dan seperti biasa kita akan berjumpa di setiap minggu terakhir dalam Meet the Beauty Expert. Dan tentu saja ini sudah mendekati hari-hari terakhir di tahun 2023. Kita harus melakukan flashback dan melakukan resolusi atau perencanaan di tahun 2024, termasuk bagaimana kita harus sehat baik wajah maupun tubuh kita. Dan tamu kita seperti biasa ada Dr. Lodvi Eka yang juga seorang konsultan kecantikan, karena beliau itu juga master biomed ya, master biomed dan anti-aging. Tentunya kita bisa mendapat banyak inspirasi seperti biasa pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Selamat malam. Malam, Ibu. Ini sudah meriah mendekati akhir tahun ya. Udah mulai meriah ya, mulai Bu, meriah ya. Dan tampaknya resolusinya memang glowing seperti pakaiannya yang dikenakan ya. Baik, Siap. Dok, kita ingin flashback dulu ya. Iya. Kita sudah sering memberikan share-nya kepada Betul. pemirsa terkait bagaimana hidup sehat yang menghasilkan kulit yang sehat, terus juga tubuh yang sehat, dan langsing cantik itu jadi bonusnya gitu. Betul. Kan. Bukan jadi tujuan awal tapi jadi bonusnya. Nah, kita flashback sedikit untuk hal-hal yang harus diingat dan harus dipertahankan oleh pemirsa terkait tadi cantik, sehat, baik tubuh maupun wajah kita. Ya, tentunya yang patut dipertahankan adalah kebiasaan baik. Kebiasaan baik itu semuanya ya, Bu ya, baik untuk kulit maupun untuk seluruh tubuh ya. Misalnya dengan kita menjaga pola makan, kemudian kebiasaan untuk melakukan olahraga. Jadi untuk menjadi cantik itu tidak serta-merta seperti membalik tangan, Ibu, tapi butuh proses. Dan kita sebetulnya tahun 2024 ini menantikan progres dari proses si 2023 yang telah kita lakukan yang lalu, seperti itu, Ibu. Jadi memetik hasilnya ya, memetik hasilnya dari menantikan progresnya ya. Betul. Share-share yang sudah dilakukan atau kita berikan, mudah-mudahan itu bermanfaat. Betul. Nah, penekanan tadi bahwa ada kebiasaan baik, baik dari baik. asupan maupun perilaku, mungkin bisa di-highlight. Kalau asupan, apa yang ingin dokter tekankan kembali untuk diingat ya, karena kadang-kadang yang penting ada yang instan, nggak usah pakai asupan. Iya, betul, Ibu. Jadi kita tetap mengutamakan yang namanya menjaga imunitas, apalagi ini jelang 2024 nih luar biasa ya, Bu ya, prediksi mengenai kesehatan juga tentunya akan ada prediksi terkait dengan adanya cuaca yang tidak menentu, kemudian kita istilahnya baru peralihan dari masa recovery COVID sebetulnya, tapi di beberapa negara di luar sana udah mengalami lonjakan lagi nih, Bu. Jadi tentunya kita tetap harus yang namanya menjaga sistem imun tubuh, misalnya dengan menjaga kesehatan, asupan, pola makan itu yang paling penting. Mungkin simpelnya wajib untuk memperhatikan yang namanya protein hewani maupun nabati, seperti itu. Jadi untuk karbo mungkin perlu diminimalisir karena dampak-dampak yang akan kita dapat, misalnya over makan karbo berupa nasi, itu biasanya memang kecenderungan untuk mengalami yang namanya penyakit degeneratif seperti diabetes, seperti itu. Kemudian belum lagi obesitas ya, Bu ya. Tetap body goal harus menjadi resolusi kita ya, Bu ya. Seperti itu. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan terlihat kecil itu sebetulnya mungkin ketika berjalan kurang lebih sebulan, 2 bulan hingga 12 bulan berakhir, itu tentunya akan menampakkan progres atau hasil, seperti itu. Baik, kebiasaan yang dibiasakan. Betul. Itu menjadi penting, karena kalau kita sudah terbiasa, jadi kebiasaan, itu jadi habit ya. Nah, kalau sudah jadi habit, tidak ada ketakutan, aduh lapar nggak ya gitu loh kan. Dan ternyata ini persoalannya bukan masalah persoalan ingin kurus, tetapi tadi dokter katakan bahwa
mengatur pola makan dan apa asupannya itu Betul. ternyata berdampak kepada sehat tubuh Betul. kita, tadi ada terhindar dari penyakit degeneratif. Betul. Kalau saya boleh testimoni, nah ini kita di akhir Luar biasa ya. tahun ini sekalian adalah saya sangat mengikuti apa yang disarankan oleh Dr. Lutfi, dalam arti kita ikut seperti jadi tips Setiap yang agendanya iya, dilakukan ya Bu dilakukan. ya. Jadi setiap obrolan kita itu juga menjadi akhirnya kita lakukan di rumah begitu kan. Jadi tips and treat ya Bu Iya, ya. dan ini selain tips and treat, ini testimoni beneran gitu. Saya tidak menutupi usia, bahwa usia saya sudah 54 tahun, dan ketika itu sempat ada kondisi-kondisi yang arah-arahnya mau ke degeneratif kalau dilanjutkan itu ya. Degeneratif. Gula tinggi, Betul. kolesterol tinggi, lalu apa namanya, mau tidak mau biasanya ikutannya asam urat atau trigliserid ya. Dan Penyakit kita tua ya Bu lebih ya. tua. Lalu kondisi ngobrol dengan efeknya apa ketika kita juga sudah mendekati overweight, bahkan memang overweight adalah lutut, usia kayak kita kan adalah lutut, lalu tubuh tidak nyaman. Tidak dapat memungkiri ya Bu Nah, ya. dari obrolan dengan dokter itu lalu akhirnya saya ikutin mengatur pola makan. Luar biasa. Kita juga menjaga apa yang kita asup. Apa tubuh menjadi ringan, orang bilang sih katanya langsing, katanya Iya. begitu. Tapi ini menjadi bagian dari bonus. Hanya pada titik awal kita lakukan beberapa hal yang sifatnya treatment yang juga dokter sarankan. Jadi Bapak Ibu pemirsa itu kalau mau treatment dan lain sebagainya, sama seperti di Beauty Expert edisi sebelumnya, kita selalu sarankan adalah datanglah kepada orang yang tepat. Betul. Kalau toh tidak dengan Dr. Lutfi boleh, tapi Boleh. dengan orang yang tepat. Kita masih akan bahas ini karena ini bukan masalah promosi, tetapi ingin mengisahkan sebuah goals. Tadi dokter Goals. akan mengatakan bahwa kita harus ada plan 2024 apa Betul. plannya, tapi bicara testimoni adalah bicara bahwa kalau kita mau, kita pasti mampu. Betul. Karena Dan ketika melakukan kebiasaan baik tersebut tentunya akan membuahkan hasil ya Bu betul, ya tentunya. hasilnya akan terasa sekali. Betul, terasa Pakaian ya, Bu, ya. longgar, badan tenang gitu loh ya, Luar nggak merasa biasa. sakit-sakitan gitu loh. Betul. Kita masih akan bahas ini, masih kembali di Meet the Beauty Expert. Bisa masih di Meet the Beauty Expert, kita tengah berbincang soal flashback. Dan ada testimoni yang saya tidak bicara apa ya, karena ketika kita sharing lalu kita tidak melakukan, itu tidak akan jadi apa-apa. Betul. Dan ketika dokter itu di awal pertemuan pada episode pertama itu kayaknya susah banget, makan cuma sekepal waktu itu kan ya. Kayaknya berat ya Bu ya, sesuatu yang ukuran berat. cuma segini dan lain sebagainya. Betul. Rasanya saya tidak mampu untuk melakukannya. Tetapi ketika dilakukan munculnya adalah bahwa saya datang dengan masalah tanda kutip, Betul. yaitu tadi ada kecenderungan untuk menuju hal-hal yang bisa menjadi degeneratif dengan apa namanya data lab dan lain sebagainya. Maka apa yang disampaikan oleh dokter tentang pola hidup sehat harus kita jalankan. Dan ternyata ketika kita mau dimampukan walaupun nangis-nangis gitu. Iya. Jadi Baik. mungkin pada awalnya dari sharing-sharing tersebut mungkin bisa istilahnya ini ya Bu ya, dilakukan tapi terpaksa gitu ya Bu ya. oke. Tapi berkat terpaksa karena setiap hari akhirnya dengan waktu berjalan Oke. hingga tak terasa ini udah mau menutup 2023 ternyata memang ada hasil kan ya Bu Ya, ya, karena apa yang dilakukan setiap hari itu memang betul-betul menjadi dampak positif ya Bu Oke. ya. Jadi saya sedikit sharing juga Dok, ketika dokter tadi tidak mengatakan tidak boleh makan karbo, ya kan, hanya Minimal. menggantikan dan meminimalisir atau Minim. mengatur Mengecilkan begitu, porsi mengecilkan ya. porsi. Betul. Itu juga yang saya lakukan. Betul. Ketika saya misalkan tidak bisa mengurangi atau menghilangkan nasi, saya makan nasi mengurangi ukuran. Betul. Awalnya begitu. Lalu setelah itu mencoba pengganti dengan apa ya, kandungan karbonya yang tidak terlalu besar dan membesarkan sayur dengan itu, dan itu terasa loh Dok. Ya. Nah, sekarang kalau ada teman-teman nih ya, ini kan ini testimoni yang tidak ini ya. Sharingnya. Ketika posisi datang dalam posisi yang memang sudah agak parah duluan, apakah cukup begitu atau ada treatment awal yang secara medis diperbolehkan Dok? Jadi sebetulnya segala sesuatu
sesuai dengan standar, dan standar itu mengacu pada target, Bu. Jadi bergantung pada target seperti yang Ibu katakan tadi, misalnya dalam kondisi masalah yang kompleks gitu ya, Bu ya. Mungkin kita harus terlebih dulu cari tahu sebenarnya yang jadi faktor penyebab utama dulu. Jadi itu dulu yang mesti disingkirkan satu persatu seperti itu. Mungkin dengan dibantu dengan yang Ibu bilang, apakah butuh treat khusus seperti itu. Sebetulnya pada intinya treat itu utamanya adalah mempercepat hasil seperti itu. Jadi ya tadi kita adalah sebuah tabung reaksi bagi diri kita sendiri. Jadi apapun yang kita makan itu tentunya akan berdampak pada tubuh kita, baik itu semuanya ya, mengacu ke semuanya termasuk pada kulit seperti itu juga Ibu. Jadi artinya boleh-boleh saja kalau memang ingin mempercepat hasil, tetapi harus dilakukan di tempat yang benar. Mesti dimulai dengan diri sendiri juga ya Bu ya, karena tidak dapat dipungkiri bahwa asupan apapun yang masuk itu akan berpengaruh sekali. Jadi sekalipun gencar di treat gitu Bu, tapi tidak mau merubah pola, mengubah pola ya memang agak berat ya seperti itu. Jadi sebenarnya sih segala sesuatu untuk menjadi baik itu adalah kerjasama antar kedua belah pihak, antara medis dengan individunya sendiri seperti itu. Baik, jadi adalah hal menarik karena saya juga sering ketemu dengan banyak orang. Saya sudah melakukan hal yang sama katanya, gitulah, hal yang sama terutama adalah di bagian-bagian treatmentnya, tetapi kok tidak berdampak gitu loh. Misalkan gesernya cuma dikit ke kirinya gitu loh, banyak, kadang-kadang nanti ke kanan lagi gitu loh, ke kiri, timbangannya seperti itu. Nah ini kita masih bicara soal tubuh ya, tubuh yang sehat, belum ke wajah. Nah dokter tadi katakan habit itu yang paling utama sebetulnya ya, dan kegigihan itu. Nah tapi Dok, ada orang kan, kita juga pernah membahas, kita flashback sedikit, adalah soal tadi, ya udah deh kalau pengen cepet banget potong usus, potong lambung katanya, potong lambung, potong ini. Kondisi medis apa yang memperbolehkan hal-hal yang sangat drastis itu Dok? Jadi seandainya terjadi yang namanya obesitas, karena obesitas kan memang sejak tahun 2002 itu dianggap sebagai suatu penyakit. Kegemukan itu yang sebelumnya, mungkin sebelum di tahun tersebut, bahwa yang menyatakan bahwa overweight atau obesitas itu merupakan suatu penyakit, mungkin bagi kita kegemukan itu adalah hal yang biasa. Bahkan di luar sana ada banyak sekali mitos kan ya Bu ya, nggak apa-apa gendut asal sehat. Nggak ada yang namanya gendut tapi sehat, nggak ada itu sebetulnya. Jadi kita harus mengubah yang namanya mindset itu, karena dengan adanya mindset seperti itu, jadi terlalu santai menghadapi yang namanya kondisi kegemukan seperti itu. Jadi overweight itu pun mesti dilihat lagi nih Bu standarnya. Jadi seandainya ada kelebihan berat badan melebihi 25 kilo, itu memang membutuhkan tindakan-tindakan yang lumayan ekstrim seperti itu. Tapi tentunya setelah melakukan tindakan ekstrim pun akan dipaksa untuk melakukan kebiasaan baik, karena dengan kita melakukan treatment yang ekstrim tentunya kemampuan kita untuk seperti mencerna dan lain-lain itu tidak seperti awal yang makannya mungkin atau pola makannya barbar ya Bu ya, seperti itu. Jadi tetap harus dalam kondisi yang betul-betul menjaga asupan seperti itu. Artinya sekali lagi kebiasaan baik, sekalipun melakukan treat tetap harus akan dipaksa seperti itu melakukan healthy life gitu. Untuk wajah tadi kita review adalah untuk tubuh ya. Untuk tubuh itu sangat ketat, dekat sekali kaitannya dengan apa yang diasup, ya kan, karena melar kecilnya itu sangat apa yang kita masuk. Kalau kita bisa menahan diri ya otomatis juga akan berpengaruh. Tetapi kalau di wajah itu seperti apa untuk kesehatan kulit, balik dari wajah sampai ke ini, apakah juga asup atau treatment dari luar? Jadi untuk mungkin di awal-awal pernah saya paparkan ya Bu ya, bahwa yang basic itu memang tidak dapat ditinggalkan. Jadi yang basic itu diantaranya adalah menjaga kesehatan kulit dengan menjaga kebersihan kulit utamanya, dan juga menjaga
kesehatan kulit salah satunya dengan penggunaan sunblock maupun moisturizer seperti itu. Jadi nutrien-nutrien kulit itu tetap harus kita lakukan secara rutin. Jadi jangan ketika baik atau sudah terlihat hasil lalu abai lagi seperti itu. Jadi sebenarnya butuh kontinuitas ya Bu ya namanya seperti itu. Butuh apa ya? Yang berkesinambungan lah ya untuk treatmentnya seperti itu Ibu. Oke, ada yang menarik Dok bahwa seseorang yang melakukan perawatan Betul. yang sifatnya day care atau skincare, itu kadang-kadang nggak mau ke dokter, beli yang apa namanya dijual bebas saja. Betul. Karena di situ sudah ada BPOM. Lalu ada ketakutan bahwa takut nantinya itu jadi bukan kebiasaan, jadi edik gitu ya. Kalau udah nggak pakai krem, ketergantungan. Kalau nggak pakai krem lagi nanti malah jadi rusak katanya. Itu boleh dijelaskan nggak? Karena kan ada orang yang lalu merasa pengen on off jadinya, jadi di off. Coba kita ngetes, kalau di off kita jadi beruntusan nggak? Kalau di off jadi flek lagi nggak gitu? Nah itu tuh sebetulnya apa yang bisa dijelaskan dari situ? Jadi sebenarnya memang sudah terpola kali ya Bu ya. Jadi mindset atau sudah bentukannya kayak mitos ya Bu ya, bahwa menggunakan skincare itu akan membuat ketergantungan. Sebenarnya sih bukan ketergantungan, akan tetapi suatu kebutuhan. Jadi yang namanya kulit juga pastinya akan membutuhkan yang namanya kebutuhan nutrien, kebutuhan akan apa namanya asupan seperti itu. Hal-hal seperti itu yang membuat yang namanya penggunaan skincare itu lazim untuk digunakan secara rutin karena butuh continue seperti itu Bu. Karena dengan penggunaan yang continue tentunya akan membuahkan hasil, dan ketika pemakaian yang istilahnya setengah-setengah atau sering abai seperti itu, biasanya hasilnya memang kurang efektif seperti itu sih Bu. Dan memang tren di sejak 2022 sebetulnya ya, hingga 2023 ini memang produk-produk skincare itu yang banyak digunakan atau diminati oleh masyarakat Indonesia itu memang produk-produk Korea ya Bu. Karena memang sudah beralih kiblat kecantikan kita itu kan memang lebih ke Korea ya, entah karena populernya K-pop itu atau banyaknya yang nonton film Korea ya Bu ya. Jadi menjadi suatu acuan buat orang-orang kita atau masyarakat kita seperti itu untuk melihat atau meniru budaya atau ini ya perawatan ala-ala Korea seperti itu. Jadi skincare Korea memang 2023 itu banyak jadi tren, betul jadi tren. Dan menurut statistik itu Bu, di tahun 2023 ini betul-betul masyarakat nih, khususnya Indonesia ya Bu ya, penilaian statistik ini menunjukkan bahwa yang namanya peminatan kecantikan itu naik hingga 90%. Luar yang biasa. Kepeduliannya itu ya. Betul. Jadi orang mulai aware yang namanya ke kulit. Dan itu dari usia yang masih belia ya? Dan semua usia itu Bu yang masuk dalam ini ya respondensi dari yang hasil statistik tersebut seperti itu. Jadi naiknya luar biasa Ibu. Yang tadinya dari tahun 2020 itu menunjukkan peminatan terhadap kecantikan itu hanya 30%-an, kemudian naik menjadi 50%, dan saat ini di 2023 ini luar biasa sekali angkanya di 90%. Dan 10%-nya itu sisanya adalah menjaga body, kemudian menjaga rambut, kesehatan rambut seperti itu. Jadi hanya 10% yang di situ ya. Betul. Jadi 90% betul-betul concern pada perawatan wajah seperti itu. Baik. Jadi kalau kita melihat bahwa tadi apa yang disampaikan oleh dokter, tren itu pastinya diciptakan. Betul. Tren itu diciptakan dan kita bisa berkiblat ke Hollywood kalau dulu zaman dulunya, bisa berkiblat tiba-tiba ke Korea, ke Jepang. Itu sangat tergantung dari kapitalis yang menciptakan tren. Tetapi poinnya adalah kalau saya tangkap dari Dr. Lotfi adalah bahwa kebiasaan baiknya yang nggak boleh berubah gitu loh kan. Kita memang patut memilih mana skincare yang tetap. Namanya juga skincare, artinya care terhadap kulit. Itu adalah asupan, skin nutrition. Kalau dihentikan asupannya
Ya, siap-siap dengan problemnya gitu ya. Betul Jadi bukan sekali. masalah ediknya, bukan masalah ketergantungannya, tetapi bahwa kulit ini perlu nutrisi sama seperti tubuh kita. Kita masih akan bahas bagaimana di 2024, kita kembali sesaat lagi. Kita tengah berbincang tadi soal skincare atau skin nutrition. Care about skin. Jadi ya kita memang harus peduli sama seperti apa yang diasup, dan tentunya apa yang diasup itu sebetulnya juga berpengaruh terhadap kulit. Betul. Ya. Tetapi kadang-kadang karena ini bagian luar tubuh kita yang langsung terkena berdampak-dampak yang ada, baik polusi, radikal bebas, dan lain sebagainya, itu langsungnya ke permukaan. Iya. Ya. Dan efek makanan juga sih, Bu. Makanan. Dan ada sinar matahari juga. Betul, yang kadang-kadang membuat wajah kita jadi belang-belang, flek, kusam. Orang kadang guyonan jadi disirang, jadi sirangannya banyak. Barcode, Bu. Barcode. Dan ketika kita melakukan kontinuitas tadi, dokter mengatakan kontinuitas dengan memberikan skincare, asupan, baik itu yang sifatnya mengobati ataupun yang sifatnya nutrisi gitu kan, ada beberapa hal ya. Kalau misalkan sudah yang memang rusak ya harus diobati dulu, lalu dinutrisi. Nah, kita ingin flashback sedikit lagi sebelum tadi bicara tren skincare. Tren cantik itu kan tadi ada dulu kiblat Hollywood itu mungkin yang gitu deh gitu lah, Angelina Jolie yang itu, lalu larinya sekarang adalah ke Korea yang minimalis, glowing, bahkan make up juga make up no make, istilahnya gitu kan ya, make up no make up. Jadi pakai make up tapi tidak terlihat make up, terlihat menonjolkan kesehatan kulitnya. Betul. Nah, dokter, ketika kita bicara tren itu kan otomatis ketika looknya berbeda, tadi ketika kiblatnya Hollywood dengan kiblatnya Korea kan look di muka kan beda. Ya. Nah, itu sebetulnya nutrien yang dimasukkan atau dioleskan itu memang kandungannya berbeda kah, atau ada perubahan kah, atau bagaimana? Jadi mungkin kalau untuk tren di 2022 itu mungkin masih yang looknya Hollywood ya, Bu ya. Jadi lebih kayak saat itu lebih pada acuannya ini sih, Bu, princess di Inggris sih. Jadi si istri Pangeran Harry itu jadi acuan. Jadi ada yang namanya tren freckles kan dulu sempet ya. Betul. Kemudian untuk princess tersebut juga ada yang namanya apple cheek. Jadi ada yang sempet terjadi tren apple cheek. Jadi apple cheeknya itu yang betul-betul naik seperti itu, Bu. Jadi yang nongol, betul seperti itu. Jadi wanita dianggap atau standarnya cantik itu adalah ketika memiliki apple cheek. Jadi ketika trennya berubah di 2023 ini lebih pada ke Korean look ya, Bu ya. Jadi lebih make up pun minimalis ya. Jadi terlihat natural ya. Kata orang sekarang itu lebih menonjolkan namanya kealamian seperti itu. Jadi kelihatannya wajahnya no make up, tapi sebetulnya sih lebih menonjolkan kulit yang glowing, kemudian bebas flek tentunya, karena kulit-kulit orang Korea itu putih bersih berkilau seperti itu ya, Bu ya. Jadi putih bersih berkilau. Betul. Ya. Jadi mungkin itu di tahun 2024 kemungkinan masih menjadi istilahnya tren atau standar ya, Bu ya, ala-ala Korea seperti itu. Ya, jadi di tahun 2023 akhir ini mulai menjadi tren yang mungkin nanti akan booming ya di tahun 2024 berupa bibir cherry, yaitu cherry lip ya, Bu ya. Jadi tampilannya itu lumayan berbeda dengan tahun 2023 yang lebih acuannya keluarga Jenner itu ya, Bu ya. Mereka looknya si Kelly itu kan bibirnya terlihat bold, penuh seperti itu. Jadi seksi gitu seksi, betul, boom lah ya lipnya gitu. Jadi kalau untuk 2024 nih justru tampilannya lebih ke cherry lip. Jadi karena kita kiblatnya lebih banyak ke Korea, jadi lumayan berbeda. Yang tadinya bibir penuh menjadi bibir yang sesuai dengan bibir versi masing-masing, akan tetapi terlihat penuh atau tampilannya garis bibir itu jelas seperti itu. Jadi tidak perlu yang tebal sampai yang
luar biasa seksi seperti itu ya Bu ya. Jadi lebih bukan ke seksi sih, tapi lebih menunjukkan kontur bibir aslinya kan, tetapi terlihat penuh dan lapisan pinggirnya itu lebih jelas seperti itu sih Bu, cherry lip itu seperti itu. Ketika kita bicara tren, kalau orang Asia, kayak Indonesia ini kan Iya, Asia. Indonesia. Pada akhirnya kan sekarang kita punya look up gitu ya, punya Acuan. acuan tren itu ada Korea, ada Jepang dulu ya, Cina juga dulu sebetulnya sempet ya. Betul. Nah, kalau soal cocok-cocokan, kulit orang Indonesia tuh kan gini. Kulit orang Indonesia tuh sebenarnya nggak putih-putih banget. Ketika terlalu pengen Korea, putih banget itu nggak bisa. Lalu ketika tiba-tiba pengen jadi kayak orang Barat dengan freckles dan itu juga nggak lucu juga gitu loh. Pada akhirnya jadi mengganggu. Nah, menurut dokter sebetulnya cantik versi orang Indonesia itu yang pas yang bagaimana? Sebenarnya sih kita semua terakhir cantik. Jadi tentunya kita harus menonjolkan kecantikan kita dengan fitur masing-masing seperti itu. Jadi kita bisa cantik versi kita sendiri seperti itu. Jadi kalau misalnya kulit orang Indonesia mungkin lebih bukan kayak kalau orang Korea mungkin lebih ke putih ya, tapi kalau orang Indonesia itu lebih pada ke kuning langsat ya Bu ya, atau seputih-putihnya tuh kuning langsat gitu ya. Kuning langsat, nggak bisa yang putih seperti kulit-kulit mereka seperti itu, karena memang beda iklim kan ya Bu ya. Kalau di Indonesia ada yang namanya iklim tropis dan itu yang biasanya malah orang Indonesia kalau ikutan berjemur malah jadi flek ya Bu ya. Malah timbul barcode seperti itu ya Bu ya. Kan kacau ya kalau ngikutin tren seperti itu. Jadi sebetulnya sih mungkin untuk tren kita perlu memperhatikan looknya apakah sesuai memang untuk kita atau tidak. Jadi sesuai dengan versi masing-masing sih sebetulnya ya Bu ya, untuk menonjolkan yang namanya cantik seperti itu. Tapi ada beberapa orang memilih memaksakan diri ingin tampil seperti idolanya. Misalkan saya idolanya adalah Lisa Blackpink, lalu dengan berbagai mekanisme medik gitu, memaksa lah paling tidak tuh katanya kalau wajah tidak bisa seperti Lisa Blackpink paling tidak kulitnya. Nah lalu ada istilah disuntik putih, lalu supaya dia tidak perlu pakai make up sudah kayaknya tuh putihnya sudah ada di dalam. Sebetulnya itu atau berbahaya atau bagaimana sebetulnya Dok? Iya. Jadi untuk yang namanya whitening body itu sebenarnya sah-sah aja sih Bu dan aman gitu, selama kita tidak melampaui batas. Melampaui batas itu dalam artian adalah tidak melebihi dosis dalam standar medis seperti itu sih Bu, dan tentunya harus dilakukan atau sebelumnya konsultasi dengan orang yang tepat seperti itu, dan memang patut ke ahlinya lah ya Bu ya seperti itu. Jadi memang tidak bisa sembarang aku kepengen kayak gini gitu ya Bu ya. Lalu dari yang hitam banget pengen tiba-tiba putih katanya. Betul. Nanti takutnya malah justru akan menimbulkan dampak negatif bagi tubuhnya kan seperti itu. Baik, sebetulnya kandungan apa sih yang membuat kulit menjadi pudar warnanya, dalam arti yang tadinya agak coklat atau agak-agak sawo matang bisa akhirnya 1 ton, 1, 2, 3 atau 4 ton di atasnya, itu apa sebetulnya yang disuntikkan ke dalam tubuh yang tadi dikatakan aman ya? Kita tidak bicara yang tidak aman ya. Yang aman itu sebetulnya apa yang membuat kulit kita menjadi cerah? Sebetulnya yang membuat kita kulitnya menjadi lebih cerah itu adalah glutathione. Jadi glutathione ini merupakan master of antioksidan. Jadi antioksida, jadi dia membuat kulit bisa meningkat ton kulitnya seperti itu. Jadi sebetulnya si glutathione ini ada di dalam tubuh kita Bu. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, kemudian paparan polutan, kemudian usia, itu akan menurun jumlahnya. Dan ketika jumlahnya menurun itu adalah waktu yang tepat kita untuk memberi asupan kembali. Jadi kayak semacam recharge ya Bu ya. Jadi sebetulnya sih kalau saya merekomendasikan ke pasien atau ke klien gitu, untuk melakukan yang namanya tadi ya body whitening, itu lebih pada untuk recharge ya Bu ya, seperti itu. Jadi si glutathione yang mulai menurun gitu. Jadi biasanya kalau glutathione menurun itu sama berarti seperti ketika kita menambahkan kolagen ya? Beda sih Bu, dan memang
sempat kontradiksi juga ya minuman kolagen yang memang sedang tren ya di 2023. Soalnya dia berpromosinya gitu. Dianggap memutihkan. Betul. Jadi sebetulnya bukan kolagennya sih yang secara langsung memutihkan, akan tetapi si kolagen itu mungkin lebih membuat efek lembab ke kulit sehingga tampilannya kayak lebih jernih seperti itu. Jadi untuk yang membuat ton warna lebih berubah itu adalah agent whitening. Salah satu dari agent whiteningnya itu adalah diantaranya glutathione yang paling banyak digunakan untuk body ya Bu ya. Kemudian ada yang namanya arbutin juga untuk wajah. Nah mengenai tren 2023 mungkin di 2023 itu boom sekali yang namanya retinol ya Bu ya. Mungkin nanti di 2024 itu akan tetap menjadi tren, akan tetapi karena ada kesalahkaprahan penggunaannya karena sifatnya yang eksfoliatif atau membuat pengelupasan kulit. Jadi nanti mungkin akan yang lebih booming adalah turunannya. Jadi yang namanya bakuchiol. Jadi bakuchiol itu adalah turunan dari si retinol, akan tetapi dia lebih soft ya Bu ya untuk mengeksfoliasi si kulit gitu. Jadi akan tetap menjadi tren. Kemudian yang menjadi tren selanjutnya juga yang ada di skincare itu salah satunya adalah ceramide yang tadinya itu kandungan yang sering tertulis itu kan. Betul, ceramide itu akan tetap booming ya di tahun 2024, dan juga asam hyaluronat karena semakin kesini semakin orang aware terhadap kulit, dia semakin waspada ya Bu ya akan keamanan dan lain-lain seperti itu. Jadi mungkin di tahun 2024 orang lebih membatasi pemilihan perawatan maupun skincare atau segala sesuatu yang akan berdampak ke kulit. Jadi lebih mementingkan keamanannya karena udah mulai paham ya mungkin orang gitu yang ini memang aman dan baik untuk dirinya seperti itu. Jadi kayak si ceramide dan asam hyaluronat mungkin akan menjadi tren di 2024 karena dia lebih menjaga yang namanya skin barrier. Jadi kan kalau di luar sana sudah mulai ada yang namanya hashtag skin barrier berarti kan orang atau masyarakat awam sudah mulai paham gitu. Kita untuk terlihat yang namanya tadi kan Bu, kita ingin tampilannya looknya flawless, kemudian glowing. Padahal glowing itu akan tercapai jika skin barrier-nya baik. Seperti Jadi itu. yang diperbaiki adalah skin barrier kulitnya, betul. Jadi kita ingat flashback beberapa tahun yang lalu ketika orang hanya mengejar putih, lalu menggunakan merkuri. Nah itu merusak sekali skin barrier-nya ya. Dan putih sesaat, habis itu wah langsung naas selanjutnya. Lalu muncul lagi hal-hal yang sifatnya yang jenis-jenis paba waktu itu ya itu segala ada nox-noxnya itu. Nah itu. Jadi memang perempuan itu cenderung selalu ingin terlihat tone kulitnya lebih di atas. Dan saat ini rasanya semua sudah lebih cerdas, sehingga tadi apa yang disampaikan oleh dokter, ingredient itulah yang menjadi menjadi acuan. Iya, untuk memperhatikan pada pemilihan skincare kita seperti itu. Ada kandungan ceramide, kemudian hyaluronic acid karena sifatnya melembabkan kulit dan memperbaiki si skin barrier kulit. Jadi ketika skin barrier kulit kita terjaga, otomatis akan terbit glowing seperti itu. Baik, tadi kita sudah bicara soal glowing. Glowing itu tentang asupan, tapi asupan yang dioles, yang asupan luar gitu kan, asupan luar. Tadi ada jenis-jenis ingredient baik. Semuanya baik, retinol baik, ceramide baik, lalu tadi niacinamide baik, tapi penggunaannya harus tepat. Jadi jangan asal make, dicampurnya salah, malah jadi berantakan. Jadi yang baik kalau tidak tepat atau tidak dikonsulkan dengan orang yang tepat, dengan expert yang tepat, maka jangan sampai kita jadi berbahaya. Kita juga menarik adalah tadi itu kita bicara soal asupan ya, skincare, daycare-nya yang diasup, lalu ada halnya mungkin kalau pengen agak cepat
pakai treatment-treatment, ada perawatan-perawatan yang untuk mengangkat sel kulit mati dan lain sebagainya. Dan ada lagi yang tren ini kayak itu nggak akan berhenti-berhenti dari zaman dulu sampai sekarang, adalah menghentikan sedikit. Nah, menghentikan dalam periode tertentu, misalkan kerut di titik tertentu dan lain sebagainya. Betul. Nah, botox, apa itu botox? Apakah berbahaya? Kita masih akan kembali sesaat lagi.